Kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia, pasti ada beberapa nama yang langsung kepikiran kan? Nah, salah satunya Evan Dimas. Dia ini dulu wonderkid, tumpuan harapan satu negara. Tapi karirnya itu membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar tentang perjalanan seorang bintang. Ini nih pertanyaan intinya. Apa yang terjadi waktu sinarnya mulai redup? Ini adalah sebuah cerita tentang naik turun, tentang satu momen krusial yang mengubah segalanya, dan tentang menemukan kembali tujuan hidup. Oke, biar kita paham betul perjalanannya, kita akan bedah cerita Evan Dimas dalam 5 babak utama, mulai dari puncak ketenarannya sampai transformasinya yang sekarang. Yuk, kita putar waktu ke awal, ke momen di mana seorang talenta muda dari Surabaya berhasil bikin seluruh negeri ini heboh dan naruh harapan yang luar biasa besar di pundaknya. Kisahnya ini dimulai dari bawah banget, dari kesederhanaan. Evan lahir di keluarga yang ngepas, ayahnya kerja sebagai satpam. Dan sekarang, Evan jadi tulang punggung keluarganya. Latar belakang inilah yang katanya ngebentuk dia jadi pribadi yang tangguh. Dan kenaikan karirnya itu cepat banget, gila. Dari tim muda Persebaya, terus dia kepilih buat ikut naik Academy. Sampai puncaknya di tahun 2013, di mana dia jadi kapten yang bawa timnas U19 juara AFF. Itu momen yang bersejarah banget. Dia bukan cuma kapten loh, kontribusinya itu nyata banget. 5 gol! Itu bikin dia jadi pencetak gol terbanyak buat tim. Di usia yang semuda itu, dia udah jadi pahlawan nasional. Keren banget! Oke, setelah sukses besar di tim muda, perjalanan profesionalnya pun dimulai. Dan babak ini bisa dibilang ditandai sama pencarian. Pencarian akan rumah yang stabil, karena dia sering banget pindah-pindah klub. Nah, di sini kelihatan banget perjalanan nomadennya. Dari Bayangkara, terus ke Selangor FE di Malaysia, balik lagi ke Barito Putra, Persija, Arema, sampai Persik. Polanya hampir selalu sama, jarang banget dia bertahan di satu klub lebih dari 1 atau 2 musim. Tapi di tengah perjalanannya yang sering berpindah-pindah itu, ada satu puncak kesuksesan yang nggak bisa dilupain. Waktu dia berhasil bawa Bayangkara FC juara Liga 1 di tahun 2017. Ini jadi bukti kalau dia emang salah satu gelandang terbaik di Indonesia saat itu. Tapi ya gitu, dalam hidup dan karir, kadang cuma butuh satu momen buat ngubah segalanya, dan disinilah ceritanya berbelok. Satu insiden yang jadi titik balik yang sayangnya nggak terduga. Panggungnya nggak main-main, final SEA Games 2019, Indonesia lawan Vietnam. Medali emas di depan mata. Seluruh bangsa nahan napas berharap generasi emas ini bisa bawa pulang piala. Dan kejadianlah. Sebuah tackle keras dari pemain Vietnam, Doan Van Hau, bikin Evan cedera ankle parah. Dia harus ditarik keluar. Momen itu, sedihnya, jadi penanda yang jelas banget buat penurunan performanya di lapangan setelahnya. Dampaknya nyata banget. Kehadirannya di tim nasional turun drastis setelah cedera itu. Faktanya, panggilan terakhir dia ke timnas itu Januari 2022. Sejak saat itu, namanya udah nggak pernah lagi ada di skuad Garuda. Jadi gimana coba reaksi seseorang kalau jalan karir yang udah dia kenal tiba-tiba berubah drastis? Nah, buat Evan, ini ternyata jadi awal dari sebuah babak yang benar-benar baru. Transformasi dari seorang pemain di lapangan jadi seorang pembangun di luar lapangan. Bukannya menghilang, dia malah nemuin cara-cara baru buat berkontribusi. Dia jadi pemangku kepentingan di klub Liga 3, Persiba Balikpapan. Dia juga ngelatih anak-anak di SSB Saraswati dan jadi duta buat festival-festival sepak bola. Dia nggak ninggalin dunia yang dia cintai, dia cuma ganti peran. Filosofi barunya ini kelihatan banget dari kutipannya. Dalam banget kan? Buat dia, yang paling penting sekarang itu membentuk manusia yang utuh lewat sepak bola, bukan sekedar nyetak atlet jago. Nah, semua ini ngebawa kita ke kesimpulan dari perjalanannya. Tentang gimana dia sekarang ngelihat label generasi emas yang dulu banget disematkan ke dia dan rekan-rekannya. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari label itu? Apa cuma soal trofi dan kemenangan di lapangan aja? Evan Dimas ternyata punya pandangannya sendiri. Dan ini dia jawabannya. Menurut dia, generasi emas itu adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Wah, ini definisi ulang yang kuat banget ya. Fokusnya bergeser dari kejayaan di lapangan jadi kebermanfaatan di luar lapangan. Kisah Evan Dimas ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah warisan seorang atlet itu beneran diukur dari piala yang dia menangin? Atau dari kehidupan orang lain yang berhasil dia sentuh dan bentuk? Ini jadi tantangan buat kita semua untuk melihat lebih dari sekedar skor akhir.